Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nurdul Ufana dari semester 3 kelas A2 Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyampaikan tugas hukum tata negara dari dosen pengampu, Bapak yang terhormat Bapak Zainal Arifin. Baik, berbicara kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pastinya telah diatur dalam peraturan undang-undang. Sebagai masyarakat, kita tentu sudah mengetahui berbagai jenis peraturan yang ada, mulai dari peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, dan sebagainya. Poin penting dalam video ini yakni bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan yang tidak tertuang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit materi mengenai peraturan perundang-undangan itu sendiri. Maka dari itu keep watching and no skip, let's go! Perlu kita ketahui Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila masih dasar, asas, dan berupa nilai yang ada di dalamnya, sehingga perlu suatu penjabaran yang dapat difungsikan sebagai dasar negara. Salah satunya bentuk penjabaran ini yaitu nilai Pancasila dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua kegiatan warga negara telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Dua-duanya berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma adat. Nah, hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam pasal 7. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang tahun 1945, diikuti oleh ketetapan MPR, kemudian ada UU atau Perpu, kemudian diikuti oleh PP, kemudian diikuti oleh Perpres, dan kemudian diikuti oleh Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Selain peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam hierarki, juga terdapat peraturan perundang-undangan di luar hierarki, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, mengenai pertanyaan di awal, bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan yang tidak tertuang dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Jadi sudah jelas bahwa tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan di luar hierarki. Indonesia sebagai negara hukum memposisikan peraturan perundang-undangan tidak sama antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Maka dari itu disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau tingkatan peraturan perundang-undangan. Hukum merupakan bagian dari norma. Dengan demikian, kami pahami tidak semua hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum dan juga peraturan perundang-undangan, ada perbedaan loh antara hukum, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan, yang mana undang-undang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian dari norma. Jadi, jika peraturan perundang-undangan tidak tertuang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut tidak secara hierarki, yang mana urutan peraturan perundang-undangan secara hierarki ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Isi ketentuan produk hukum yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki yang ada di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi terkait hukum ini dapat bermanfaat. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Ubi Societas IBIUS, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.